Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah Baik, ya. sehat, Bu. Sehat. Masih di rumah aja ya, tetap di rumah. Iya, Bu. Ya, kemarin ada info untuk darurat, PPKM darurat harus dipatuhi ya, jangan keluyuran dulu. Alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun dengan tatap maya begini ya. Kita tetap harus menjalankan kewajiban menuntut ilmu ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk mengingat kembali, masih ingat dengan lagu kebangsaan kita? Masih, Bu. Masih ya. Baik. Untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, sudah lama kan pasti kalian tidak menyanyikannya karena udah lama juga tidak upacara ya. Saya sharekan dulu. Oke. Iya, oke, terima kasih. Sebagai bentuk rasa nasionalisme kita terhadap Indonesia, ya. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa. Mungkin salah satu bisa pimpin doa. Siapa? Silahkan. Diandra mungkin? Silahkan pimpin doa. Masalahnya beda. Nggak apa-apa, ayo pimpin doa. Mari sama-sama kita berdoa menurut keyakinan kita dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Oke, semoga apa yang kita
jalani hari ini bisa berjalan dengan lancar ya semuanya. Oke, sehat-sehat semua ya hari ini. Ada yang sudah buka Google Classroom-nya? Di situ sudah ada absensi. Bisa untuk diisi terlebih dahulu absennya. Ya. Oke. Sudah diisi absennya? Sudah, Bu. Sudah, oke ya. Mungkin kalau yang belum nanti bisa diisi setelah selesai pembelajaran ya, tapi jangan lupa untuk tetap diisi untuk absennya sebagai bukti kehadiran ya, walaupun saya sudah melihat kalian hadir di sini ya, tapi tetap harus ada buktinya. Oke, baik. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang reservasi ya. Ada yang tahu apa itu reservasi? Kalau dari Rohan tuh, yang dari Rohan udah baca, kalau reservasi itu kayak kita yang di hotel tuh menerima telepon dari tamu yang akan menginap di hotel. Jadi reservasi itu ibaratnya tamu harus booking dulu, Bu, melalui telepon. Seperti itu. Ya, pemesanan kamar ya. Reservasi tidak hanya digunakan di hotel ya. Di mana lagi biasanya orang melakukan reservasi selain reservasi kamar? Ya. Di bandara untuk tiket pesawat. Ya, reservasi tiket ya, reservasi tiket. Jadi sebelum kita melakukan perjalanan biasanya melakukan reservasi tiket. Selain itu juga ada tentang yang menggunakan istilah reservasi adalah reservasi restoran ya. Kalau kalian pesan meja di suatu restoran biasanya kan kalian melakukan reservasi terlebih dahulu gitu. Ya, jadi pengertian reservasi itu adalah pemesanan ya, pemesanan apa baik itu pemesanan kamar, pemesanan tiket maupun pemesanan yang lain ya yang menggunakan istilah reservasi. Oke, di sini saya akan sedikit menjabarkan apa yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Oke, sudah nampak ya di layar kalian ya. Ya. Ini bagi yang belum buka linknya, silahkan dibuka link Google Classroom-nya ya. Sudah saya sharekan juga di WhatsApp group ya. Oke, kemudian, nah ini, hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari ya, yaitu tentang ruang lingkup reservasi, kemudian prosedur penanganan reservasi, langkah-langkah penanganan reservasi, kemudian kendala-kendala. Nah, pasti setiap reservasi ataupun setiap kegiatan pasti ada kendalanya. Nah, ini ada menganalisis kendala apa saja yang biasa terjadi dalam penanganan reservasi. Kemudian bagaimana pemecahannya, ya, memecahkan kendalanya. Kemudian merumuskan ruang lingkup reservasi, menentukan langkah-langkah, dan mengatasi kendala dalam penanganan reservasi. Nah, ini seperti yang sudah Rohan dan Diandra tadi sampaikan ya, tentang pengertian pengertian reservasi. Ya, serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh calon tamu untuk memesan sejumlah kamar untuk masa yang akan datang. Jadi reservasi ini dilakukan sebelum tamu datang ke hotel, baik itu melalui telepon maupun melalui email atau bahkan sekarang sudah lebih canggih ya, lebih modern, biasa menggunakan
marketplace. Biasanya marketplace apa yang digunakan untuk melakukan pemesanan kamar nih? Biasanya Tokopedia, Bu. Tokopedia, apa namanya? Traveloka. Traveloka. Ya, Traveloka. Kemudian apa lagi? Ada lagi? Tiket.com, Tiket. Agoda. Ya, ya itu ya. Jadi sekarang sudah tidak selalu pakai telepon ya, mereka sudah bekerja sama dengan pihak lain ya, pihak ketiga untuk memasarkan hotelnya gitu. Kemudian, nah tugas dan tanggung jawab seorang reservasi, petugas reservasi. Kira-kira apa tugasnya reservasi itu? Safira mungkin? Apa Safira tugas reservasi? Petugasnya, setahu kamu aja deh. Reservasi ya, Bu. Ya, tugasnya apa? Petugas reservasi itu. Melayani tamu, Bu. Iya, melayani tamu. Kayak yang mau booking kamar kan. Nanya-nanya tipe kamarnya kan, Bu. Iya. Ada lagi mungkin? Yang lainnya? Ya, jadi salah satu tugasnya adalah menangani permintaan kamar ya, melayani tamu yang meminta kamar atau memesan kamar ya. Nah, ini secara rincinya ada pelayanan pemesanan kamar, memberikan pelayanan penerimaan pemesanan kamar. Ya, melalui berbagai media reservasi. Jadi bisa lewat telepon, bisa lewat email, ya, bisa lewat yang lainnya seperti yang tadi disampaikan oleh Rohan dan Diandra ya, bisa lewat Traveloka, bisa lewat tiket.com ya. Kemudian memberi jawaban atau konfirmasi. Nah, memberi jawaban atau konfirmasi ini adalah jawaban atas permintaan kamar. Apakah kamarnya itu tersedia atau tidak? Apakah kamar yang diinginkan itu ada atau tidak? Nah, itu dikonfirmasi atau memberi jawaban. Kemudian yang ketiga adalah mencatat atau memproses dokumen pemesanan. Nah, ini dicatat di mana kira-kira? Ada yang tahu? Dicatatnya di mana? Untuk pemesanan kamarnya? Logbook. Ya, bisa di logbook ya, atau biasa kita sebutnya dengan formulir ya. Kita nanti ada formulir-formulir yang harus diisi ya. Nah, ini jadi data reservasi itu nanti dicatat di dalam formulir reservasi. Nah, itu formulirnya apa saja nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas formulir apa aja yang ada di dalam reservasi ya. Ya ada beberapa lah, ada banyak, ada sekitar tiga atau 4 ya. Kemudian mengarsip dokumen. Nah, setelah dicatat di dalam formulir, kemudian diarsipkan, ya, disimpan baik itu secara manual maupun secara computerized. Ya. Kemudian menindaklanjuti, melaporkan, dan mengkoordinir suatu pemesanan kamar kepada pihak lain. Ya, seperti reception, concierge, FB, housekeeping, accounting, manajemen, dan sebagainya. Kenapa harus dilakukan koordinasi dengan pihak lain? Ada yang tahu? Kenapa bagian reservasi harus melaporkan ke bagian lain? Ya, ada kawan dulu. Ya. Duluan, Gap. Ya udah, duluan. Jadi biasanya kalau reservasi bekerja sama housekeeping itu untuk memastikan kamarnya, Bu. Karena kan reservasi itu biasanya 1 hari sebelumnya. Jadi sebelum tamunya datang, reservasi menginfokan housekeeping supaya besok kamarnya udah siap. Jadi kurang lebih seperti itu, Bu. Oke. Yang lainnya? Menurut yang lainnya? Itu dengan kerjasama dengan housekeeping. Kalau dengan FB, kenapa bagian reservasi harus ngomong ke FB? Kalau
apa namanya, kaitan resepsionis sama F&B itu kalau ada tamu yang terus dia memesan kamar dengan include breakfast, include makan malam, Iya. terus apalah semuanya itu. Terus kalau dengan apa tadi itu Hah? housekeeping ya sama kayak Rohan. Kalau itu nah, misalnya tamunya datang menginap, itu kita sebagai petugas resepsionis kita menginformasikan housekeeping agar disiapkan, misalnya belum siap kamarnya kita minta untuk disiapkan. Oke, ya. Ya, seperti itu ya pendapat Rohan dengan Diandra ya. Jadi kenapa harus dilaporkan? Karena kaitannya dengan departemen lain. Jadi dalam suatu hotel itu kita tidak bisa berdiri sendiri ya. Kita harus ada kaitan antar departemen ya. Seperti kenapa kita harus melapor ini ke housekeeping ya? Karena untuk mempersiapkan kamarnya ya, terutama untuk tamu-tamu atau reservasi rombongan ya, itu harus dilaporkan ya. Kemudian kalau dengan FB seperti yang Diandra bilang, untuk menyiapkan breakfast ya, apabila tamu include dengan breakfast ya. Sama dengan reception dan concierge ya. Kalau reception sudah pasti untuk memastikan alokasi kamarnya ya. Kalau concierge nanti dia menyiapkan tentang penanganan barang bawaan tamunya ya. Selanjutnya yang keenam ada memproses penerimaan jaminan pemesanan kamar. Nah, dalam proses reservasi itu ada yang namanya reservasi dengan jaminan dan reservasi tanpa jaminan. Nah, kalau yang dengan jaminan ini nanti akan diproses lebih lanjut oleh bagian reservasi. Mempersiapkan catatan kedatangan tamu yang telah memesan kamar bersama seksi reception. Nah, ini ya hampir sama dengan yang nomor 5 tadi. Jadi mempersiapkan catatan. Jadi kita harus mengisi expected arrival list ya. Jadi kira-kira akan ada berapa tamu yang akan datang hari ini gitu ya. Jadi untuk mempersiapkan alokasi kamarnya bersama dengan seksi reception. Kemudian yang ke-8 menangani perubahan dan pembatalan suatu pemesanan kamar. Nah, ini mungkin bisa terjadi ya perubahan dan pembatalan. Nah, itu perubahan dan pembatalan itu nanti ada prosedurnya tersendiri bagaimana menanganinya ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya bagaimana menangani perubahan dan pembatalan pemesanan kamar. Kemudian membuat laporan kegiatan pemesanan kamar dan perkiraan tingkat hunian kamar atau room forecast ya. Tetap harus melakukan laporan ya. Kira-kira berapa sih tingkat hunian kamar saat ini ya untuk memastikan ketersediaan kamarnya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan tentang tugas dan tanggung jawab reservasi? Jelas ya, kalau jelas kita lanjutkan. Nah, ini tentang manfaat reservasi. Ya, manfaat reservasi itu ada 2, yaitu bagi calon tamu dan juga bagi pihak hotel. Oke. Ya, mungkin salah satu bisa membacakan manfaat reservasi bagi calon tamu. Yang cewek-cewek ini belum ada suaranya nih. Siapa? Zahwa Adelia. Oke, bisa disampaikan manfaat reservasi bagi calon tamu. Manfaat reservasi bagi calon tamu mendapatkan kepastian dari pihak hotel tentang pemesanan kamar dan fasilitas lainnya, terutama pada musim ramai. Dapat perhitungan atau memprediksi jumlah biaya yang akan dikeluarkan. Mendapat informasi yang jelas tentang segala fasilitas, produk, layanan, dan hal-hal yang berkenan dengan peraturan-peraturan dari hotel. Ya. Manfaat reservasi bagi pihak hotel
Yang pertama, dapat mempersiapkan segala sesuatu yang berkenan dengan pemberian pelayanan serta fasilitas bagi tamu yang melakukan reservasi. Yang kedua, dapat memperoleh gambaran tentang prediksi tingkat hunian kamar di masa mendatang. Yang ketiga, memperoleh gambaran tentang ragam kebutuhan pelanggan untuk meningkatkan pelayanan hotel. Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk menawarkan atau memperkenalkan produk dan layanan hotel bagi calon tamu. Iya, terima kasih Zahwa. Ya, jadi itu tadi manfaat dari reservasi ya bagi calon tamu. Itu adalah mendapatkan kepastian, terutama pada saat musim ramai. Ya, biasanya musim ramai itu terjadi pada kapan? Weekend biasanya, Bu. Weekend. Kemudian selain weekend? Musim ramai atau high season. Sudah pernah dengar istilah itu kan ya? Sering ya, high season. High season biasanya hotel rame, harga kamarnya lebih mahal dari harga biasanya ya. Ya, high season atau musim libur ya. Musim libur itu biasa terjadi pada saat lebaran ya, libur lebaran, kemudian libur anak sekolah ya, kalian kenaikan kelas. Nah, biasanya itu hotel rame, jadi harus mendapat kepastian, harus reservasi dulu biar pasti dapat nggak nih kamarnya gitu, terutama untuk hotel-hotel yang favorit ya, hotel-hotel yang ada di tempat di objek wisata biasanya gitu. Kemudian yang kedua, dapat memperhitungkan atau memprediksi jumlah biaya. Nah, jadi si calon tamu ini bisa memperkirakan, saya kalau nginep 3 malam itu habis berapa ya gitu. Kalau saya ambil kamar yang suite, saya harus siapin uang berapa ya gitu ya. Kemudian yang ketiga, mendapat informasi yang jelas tentang segala fasilitas ya. Jadi dia bisa tahu terlebih dahulu, kira-kira saya menginap di hotel A itu dapat fasilitas apa aja ya. Kemudian untuk produknya apa saja yang saya terima nanti gitu ya. Jadi lebih ke informasi ya. Kemudian manfaat bagi bagi pihak hotel itu dapat mempersiapkan ya, seperti yang di tugas dan tanggung jawab tadi, mempersiapkan ya, itulah fungsinya dari mereka berkoordinasi. Jadi mempersiapkan yang berkenaan dengan fasilitas dan pelayanan. Jadi misalnya kalau tamunya masuk harga kamar termasuk breakfast, ya harus mempersiapkan breakfastnya. Kalau tamunya minta ada dinner, padahal di hotel padahal harga kamarnya tidak termasuk dinner, tetap harus mempersiapkan untuk dinernya. Kemudian yang kedua, dapat memperoleh gambaran tentang prediksi tingkat hunian kamar. Ya, jadi bisa memprediksi okupansinya berapa gitu. Ketiga, memperoleh gambaran tentang ragam kebutuhan pelanggan. Jadi bisa tahu kira-kira apa sih yang biasa dibutuhkan oleh si tamu ini gitu kan. Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk menawarkan atau memperkenalkan produk dan layanan. Jadi hotel bisa, kalau dia ada event ya, dia bisa menawarkan misalnya tahun baru nih. Jadi di sini ada ini loh Bu, biasanya apa sih tahun baru tuh? Kembang api ya, pesta kembang api gitu kan. Dengan membayar dengan biaya sekian, ibu atau bapak bisa mengikuti pesta kembang api kami yang ada di rooftop misalnya ya. Nanti akan diperoleh fasilitasnya, misalnya ada dinernya gitu kan, candlelight dinner atau gimana gitu kan. Jadi harus bisa menawarkan produk yang lain. Oke, selanjutnya ini ada sumber-sumber reservasi. Ya. Ada in-person, airline, travel agent, company, ya. Central Reservation System, Property Direct, ya, ada Inters All Agency, ada Airline Reservation Office, car rental, companies, event organization, and hotel properties. Ya, jadi sumber-sumber reservasi ini ada yang ditanyakan?
Apa sih yang dimaksud dengan sumber reservasi itu? Ada yang tahu apa sih sumber reservasi itu? Sumber apa kata arti dari sumber? Apa kira-kira? Sumber reservasi itu adalah dari mana reservasi itu berasal ya, asal dari reservasi. Ya, in person itu adalah si tamu datang sendiri, datang langsung ke hotel untuk melakukan reservasi. Ini beda ya dengan apa? Reception ya, beda dengan walk-in guest ya. Kalau walk-in guest kan dia langsung masuk ke kamar ya, langsung check-in saat itu juga. Tapi kalau reservasi direct itu dia datang ke hotel tapi dia memesan kamar untuk next day gitu ya, untuk hari berikutnya, bukan saat itu juga ya. Kemudian airline ini biasanya siapa yang menggunakan, yang membooking airline itu biasanya siapa, digunakan diperuntukkan bagi siapa untuk airline? Mungkin dulu pernah ada yang nginep di hotel, ketemu pilot, ketemu pramugari. Nah, itu ya. Jadi airline itu biasanya yang menginap adalah staff dari airlines-nya ya, baik itu pramugari, pilot, kemudian apa? Engineering-nya gitu ya. Jadi masing-masing hotel itu punya kerjasama ya dengan airline tertentu misalnya ya. Kalau di sini ada yang tahu nggak kira-kira airline apa saja yang bekerja sama dengan hotel? Waktu itu Ron pernah Bu nginep di Novotel, dan di Novotel tuh Lion sama Batik Air Bu. Oh, ya, seperti itu ya. Lion dan Batik Air bekerja sama dengan Novotel hotel ya. Kemudian untuk travel agent itu biasanya hampir sama dengan airlines ya dia. Cuman bedanya kalau travel agent ini dia memesankan untuk peserta turnya ya. Mungkin kalau di Balikpapan jarang kali ya ada apa rombongan wisatawan gitu ya. Kebanyakan kan di sini pekerja ya. Jadi mungkin di Jawa-Jawa sana ya yang sering ada kerjasama antara travel agent dengan hotel-hotel tertentu. Kemudian company atau corporate itu adalah perusahaan. Nah, kalau di sini mungkin banyak ya, kalau di Balikpapan ya, perusahaan yang bekerja sama dengan hotel yang ada di sini gitu. Kemudian Central Reservation System ini CRS ya, seperti yang tadi di awal disampaikan oleh Rohan dan Diandra tadi, ini yang berasal dari seperti Traveloka, kemudian Agoda, kemudian tiket.com ya. Itu masuknya di CRS atau Central Reservation System. Kemudian Property Direct itu sejenis perusahaan juga ya. Kemudian Inters All Agency, ini semua agensi bisa airlines, bisa car rental ya, bahkan event organizer juga bisa menjadi sumber reservasi. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Oke, kalau jelas kita lanjut ke media. Ya, media reservasinya ada apa saja ini? Bisa disampaikan? Siapa? Egia mungkin? Apa aja sumber medianya? Pertama, ada telepon, yang kedua ada letter, yang ketiga email, ada email, komputer terminal, dan personal. Iya. Ya, jadi medianya itu ada telepon, letter, faximile, email, komputer terminal, dan personal ya.
Jadi baik itu pemesanan individu maupun pemesanan rombongan bisa menggunakan media-media ini ya. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah prosesnya, proses reservasinya. Untuk manual sistemnya, jadi penanganan secara manual, itu seluruh informasi dicatat pada formulir atau reservation form. Kemudian dipindahkan pada slip atau reservation slip atau bisa juga di reservation diary ya. Kemudian menggunakan tabel conventional reservation chart. Ada yang sudah pernah lihat bentuk-bentuk formulirnya? Reservation form seperti apa bentuknya? Reservation slip? Atau mungkin ada yang pernah mengisi tentang ini? Ya. Jadi nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya bagaimana cara pengisian reservation formnya, bagaimana memindahkan ke reservation slip, ya, bagaimana menuliskan di reservation chart. Kemudian secara komputer itu menggunakan sistem ya, jadi dari manual kita pindahkan ke komputer. Ya, pencatatan manual itu sebenarnya memang harus ya, karena kan kita tidak bisa otomatis masuk ke komputer, jadi tetap harus ditulis terlebih dahulu di manualnya. Ya, kemudian selanjutnya, nah ini untuk lebih jelasnya ya penanganan reservasi ada basic reservation activities. Ada yang bisa mengartikan apa ini receiving inquiries? Apa itu receiving inquiries? Ayo yang bahasa Inggrisnya bagus nih. Apa artinya? Receiving apa receiving? Apa receive? Menerima. Menerima. Oke, ya. Receiving menerima. Receiving inquiries artinya adalah menerima data atau penerimaan awal ya. Menerima data dari calon tamu. Setelah data-data diterima, kira-kira isinya apa datanya? Data tamunya apa yang harus kita ketahui? Apa aja? Kalau kita mau nerima reservasi, kita harus tahu apa dari tamunya? Namanya, Hmm? terus berapa orang yang minat dan untuk berapa malam. Terus biasanya nomor yang bisa dihubungi, Bu. Iya, ya, betul sekali, Rohan. Jadi itu ya, jadi datanya biasanya nama tamunya siapa, kemudian untuk berapa lama ya, tanggal kedatangan sih ya, tanggal kedatangan, tanggal keberangkatannya, kemudian berapa kamar yang diminta, tipe kamar apa saja gitu kan. Kemudian setelah data diterima, masuk ke determining room availability, yaitu mengecek ketersediaan kamar ya, apakah kamar yang diminta itu ada atau tidak tersedia. Nah, dari pengecekan itu selanjutnya adalah accepting or denying reservation. Nah, setelah dicek baru ditentukan apakah ini reservasi ini diterima atau ditolak. Ya. Kira-kira kalau ditolak itu penyebabnya apa ya? Ada yang tahu nggak kenapa kita menolak? Jadi misalnya nih, kalian punya hotel nih, anggap aja deh Edotel kita yang bagus itu ya. Kenapa kamu kalian sebagai bagian reservasinya, terus ada yang mau booking nih, tapi ternyata kamu harus menolaknya. Kenapa? Kenapa kalian harus menolak reservasi itu? Kira-kira alasannya apa? Kenapa suatu reservasi tidak diterima? Ayo, ada yang tahu? Kalau
kalau diterima kan udah pasti ya. Kalau ditolak apa penyebabnya? Mungkin karena ketidaktersediaan fasilitas di dalam hotel. Ya, bisa. Ada lagi? Karena kamarnya juga full, Bu. Ya, full book. Apalagi kira-kira? Ya, ya. Jadi itu beberapa alasan kenapa suatu reservasi itu ditolak, ya. Jadi karena kamar yang diminta tidak tersedia, misalnya tamunya minta connecting room, ya. Mas, saya mau connecting room, tapi di hotelnya nggak ada tuh connecting room, gitu. Jadi ya kalau tamunya mau kamar yang lain, ya pasti akan diterima. Tapi kalau tamunya nggak usah deh mas, nggak jadi, nah itu berarti ditolak ya. Kemudian kamarnya hotelnya dalam keadaan penuh atau full book ya, apalagi pada saat high season ya. Makanya tadi di atas ada manfaatnya untuk memastikan ketersediaan kamar ya. Setelah ditentukan apakah kamar itu reservasi itu diterima atau ditolak, baru kita documenting reservation request. Jadi didokumentasikan di sini bukan di foto ya, tapi diarsipkan. Jadi seperti tadi diisi, dimasukkan ke dalam formulir reservasi. Setelah itu dikonfirmasikan kepada si tamu, ya, baik itu dia ditolak ataupun diterima. Jadi harus dikirimkan surat konfirmasinya. Ya, kalau diterima ya harus, biasanya pengiriman konfirmasi ini bisa melalui email, ya, bisa melalui bisa ditelepon langsung si tamunya. Jadi nanti kita sebagai petugas reservasi akan memberikan kode booking kepada si calon tamu. Setelah itu maintaining reservation request. Jadi didokumentasikan lagi ya, dikumpulkan lagi informasinya ya. Setelah itu amendment or cancellation of reservation. Amendment itu apa sih arti amendment? Ya, ada yang tahu nggak amendment? Amendment or cancellation. Kalau cancellation apa? Cancellation. Cancel berarti Dibatalin. dibatalkan. Ya. Amendment itu adalah perubahan, cancellation adalah pembatalan. Jadi tetap diarsipkan ya, baik itu ada perubahan ataupun ada pembatalan. Kemudian yang terakhir ada compiling reservation request. Jadi dikumpulkan lagi, diarsipkan lagi mana yang amendment, mana yang cancel, mana yang confirm, ya, tetap di arsip. Oke. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Nah, oke, selanjutnya adalah kendala dalam penanganan reservasi. Ya, ini biasa yang terjadi dalam penanganan reservasi nih, ya, masalah-masalahnya, ya. Data pemesanan kamar tidak akurat, kemudian pengarsipan yang tidak baik, kesalahpahaman tentang harga kamar. Nah, untuk kesalahpahaman tentang harga kamar nih gimana? Maksudnya gimana nih? Kesalahpahaman yang seperti apa? Biasanya apa? Harga kamar tuh biasanya sudah termasuk tax and service atau masih plus-plus nih? Biasanya. Mungkin beberapa udah ada yang terfasilitasi Bu, tapi mungkin ada beberapa juga yang belum. Iya. Ya, jadi sering terjadi kesalahpahaman di sini. Jadi tamu tuh kiranya harga kamar sudah termasuk
sudah termasuk 21% ya tax and service, tapi ternyata belum, ternyata masih harganya masih plus-plus gitu ya. Jadi sering ada kesalahpahaman di situ. Kemudian tidak dijelaskan fasilitas yang diperoleh. Ya, si reservationist atau reservation agentnya lupa nih, tidak jelaskan apa sih yang diperoleh di hotel, apa sih yang diperoleh selama menginap gitu ya. Kemudian kesalahan informasi yang diberikan, ya misalnya tamunya tanggal misalnya ya, tanggal kedatangan salah dengar ya si petugas reservasinya, atau mungkin tamunya maksudnya tanggal 11 tapi terucapnya tanggal 10 misalnya ya. Bisa juga tuh. Kemudian terjadinya kerusakan jaringan alat komunikasi. Ya, misalnya pas lagi nelpon tiba-tiba putus atau emailnya tidak terbaca ya, bisa juga. Kemudian ada komunikasi yang tidak baik antara hotel dengan biro perjalanan. Nah, ini untuk yang travel agent ya, untuk tamu rombongan biasanya gitu. Oke. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Jelas? Kalau jelas kita lanjut ke bahan diskusi ya. Setelah ini saya akan putarkan video tentang kendala dalam penanganan reservasi ya. Nanti setelah kalian saksikan videonya, nah ini tugas kelompok yang harus kalian lakukan. Nanti akan saya bagi dalam 2 room ya. Untuk kelompoknya mau pilih sendiri atau gimana? 3 orang. Bebas saja, Bu. Bebas saja ya. Nanti info aja yang di kelompok 1 siapa aja, kelompok 2 siapa saja. Nanti saya akan buatkan breakout room-nya ya untuk kalian berdiskusi. Ya, nanti setelah kalian saksikan, nanti analisis permasalahan yang ada dalam video tersebut. Kemudian carilah alternatif pemecahan masalahnya. Mungkin dalam video itu sudah ada pemecahannya versi yang melakukan video ya. Nah, di sini saya minta nanti kalian bisa menemukan permasalahan lain yang ada di sekitar yang berkaitan dengan reservasi dan bagaimana kalian memecahkan permasalahan itu ya. Seolah-olah kalian ini sudah jadi petugas reservasi gitu ya. Ada yang ditanyakan tentang tugas kelompoknya? Jelas? Bentar, kalau jelas saya akan carikan videonya dulu. Silakan sambil tentukan kelompoknya ya, siapa dengan siapa. Sambil saya cari dulu nih. Oke. Mohon diperhatikan ya video ini. Masalah yang sering saya hadapi dengan tamu, biasanya tuh mereka nggak paham soal tipe tempat tidur. Jadi memesan kamar sesuai dengan gambar, tapi mintanya tempat tidur yang tidak sesuai dengan gambar gitu. Jadi kayak misalnya king bed size, tamu mintanya tamu taunya single bed itu adalah king bed size atau queen bed size. Padahal 2 single bed itu kan sama dengan king bed
exercise, misal begitu. Jadi kalau saya biasanya mengantisipasi ini terjadi, biar nggak terjadi, saya terangkan secara detail. Kalau tempat tidur ini ukurannya segini dan tempat tidur yang dia mau ukurannya berapa, jadi dia bisa membedakan. Itu biasanya yang sering saya hadapi. Kedua, tentang smoking dan non-smoking room. Jadi tamu memang nggak info kalau dia nggak mau di smoking room. Tapi kan dia nggak ada permintaan gitu, dan kita sesuai dengan kamar yang tersedia gitu. Jadi itu masalah-masalah yang terjadi ke tamu sih gitu. Kalau memang request non smoking mungkin bisa diinfo gitu, atau yang smoking mungkin bisa diinfo tadi bed size ataupun twin bed size. Selama kamar tersedia, saya bisa bantu untuk pindahkan. Tapi kalau tidak tersedia, mungkin di treatment non-smoking. Jadi saya minta bantuan dari housekeeping untuk treatment non-smoking. Jadi mungkin lebih disiapkan untuk dihilangkan mungkin baunya, atau asbaknya juga di take out, mungkin seperti itu. Karena mungkin kamarnya memang tidak tersedia pada waktu tersebut. Selama tamu itu telepon, pasti kami pastikan non-smoking atau smoking. Kalau dia lewat online travel agent, selama tidak ada request, kami akan alokasikan kamar dia sesuai dengan kamar yang tersedia. Oke. Iya, itu tadi sedikit cuplikan videonya. Jelas nggak kira-kira permasalahan yang ada di situ? Jelas, Bu. Jelas ya. Nah, nanti kalian bisa analisis permasalahannya apa, kemudian bagaimana menanganinya, mengatasinya, ya. Atau mungkin kalian menemukan permasalahan lain di luar video yang masih ada kaitannya dengan reservasi, boleh kalian tuliskan, gitu ya. Oke, ini kelompoknya siapa saja? Siapa dengan siapa? Saya buat breakout room-nya. Ini tadi udah dibagi, Bu. Kelompok 1 ada Diandra, Egia, sama Safira. Sebentar. Kelompok 1, Diandra, Egia, sama Safira. Safira, oke. Kemudian kelompok 2, Rohan, Zahwa, sama Dinda. Oke, ya. Ya. Nah, sudah ada join di layar kalian? Join untuk breakout room-nya. Silahkan masuk di room-nya masing-masing. Oke. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk kelompok ini? Iya, 10 menit? 10 menit bisa? cukup lah. Cukup Bisa, ya? bisa. Ya. Jadi kalian sudah lihat videonya tadi, silahkan didiskusikan isi dari video tersebut, permasalahan apa yang ada di dalam video, ya, kemudian pemecahannya seperti apa, ya. Ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ya, nanti di LKPD ada di Google Classroom ada LKPD-nya, ada lembar kerjanya. Nanti di-download aja itu lembar kerja kelompok. Nah, nanti dikerjakan di situ. Oke. Ya, oke. Ada yang ditanyakan nggak? Jelas? Yaudah, silakan mulai didiskusikan. Oke. Oke. Kita bahas dari apa namanya itu, masalah yang dikeluhkan
eh, dari video tadi masalah yang dikeluhkan itu kebanyakan tentang fasilitas kamar, tentang fasilitas kamar dan tamu, terus eh, kesalahpahaman dalam Diskusi. Ibunya masih mute. Ya, diskusi video tadi videonya sudah jelas atau belum tentang video tadi? Jelas ya? Jelas, Bu. Nah, itu tentang permasalahan ya, kendala yang biasa dihadapi. Dari video itu aja kalian jabarkan lagi aja, kemudian apa sih permasalahannya, atau mungkin kalian menemukan permasalahan lain di luar video itu, boleh silahkan disampaikan. Kemudian pemecahan masalahnya bagaimana, ya. Kemudian di Google Classroom ada lembar kerja untuk kelompok, bisa di-download, nanti bisa langsung dikerjakan di situ aja sih, hasil diskusinya. Gitu. Nanti waktu berapa menit? 10 menit cukup untuk diskusi? Cukup, Bu, cukup. Cukup ya. Nanti ada perwakilan untuk presentasi. Aduh. Ya dong, hasil diskusinya bagaimana gitu. Ya. Tulis dicoret-coret dulu nggak apa-apa. Ya. Oke, silakan dimulai diskusinya. Dinda. Tadi di video kamu dengar ada berapa permasalahan? Ada 2. 2 kan? Bentar. Dinda. Tadi kan permasalahannya ada 2 kan? Iya. Yang pertama itu yang gambarnya itu nggak sesuai sama yang di hotel. Iya. Yang kedua kamarnya panjang sama lebarnya beda. Sama yang smoking non-smoking itu kan? Berarti 3. Hah? Berarti 3 ya? Yang panjang itu gimana tadi bedanya? Yang panjang apa, lebar panjangnya? Iya, itu gimana tadi? Jadi dia lihat di kayak aplikasinya itu kan panjangnya segini. Tapi pas dia ke hotelnya lagi, panjangnya beda. Iya. Berarti ukurannya nggak sesuai ya? Iya. Baru yang ketiga yang dia nggak request smoking atau non-smoking. Oke. Iya. Kira-kira ada lagi nggak ya permasalahan? Yang di luar video tadi. Kemarin waktu DFO, apa ya permasalahannya?
informasi itu nah. Tapi kadang di hotel tuh suka ada ini tahu yang dibilangin tadi yang apa namanya kesalahpahaman harga. Dia pikir laundry yang lain-lain tuh udah masuk include padahal Oh iya, kecuali breakfast kan kalau di tes reservasi itu bisa gitu. Terus kalau mau apa namanya kayak nambah dinner atau apa itu kan tambah pas lagi kan. Biasanya di situ sih kebanyakan dia mengiranya dalam satu harga saat dia checking itu sudah termasuk kapasitas benar gitu. Padahal kan kayak menggunakan bisa aja gitu yang lainnya nanti kena subsidi. Terus itu penanganan masalahnya gimana? Kita terangin aja gitu ya. Kita kasih tahu mungkin kayak untuk tapi kan ini oh iya benar. Kalau misalnya tamunya dinner ya itu bagusnya sih dijelaskan apa namanya tuh kalau harga dinner di hotel ini tuh per pack untuk satu orang itu nggak input sama harga kamarnya jadi tersendiri gitu nih. Iya. Dijelaskan Berarti lebih detail gitu. Belum dikasih tahu dulu kalau mau nambah fasilitas lain berarti ada cas lagi. Kalau seandainya dia udah check-in takutnya malah ya, jadi masalah gitu. Oke, jawaban kelompok 1 untuk masalah malahnya tipe tempat tidur. Iya, tipe tempat tidur. Dan masalah Iya benar. Gimana tadi? Kamar sendiri. Kalau misalnya fleksibelnya penuh gimana? Kalau misalnya fleksibelnya penuh, kamar smoking kan dari itu bisa dibersihin lagi supaya kayak nggak ada asbak atau bau rokok, dikasih pengaruh atau sebagainya. Benar-benar. Terus yang keempat ini yang noda ini gimana? Atau kayaknya di setiap kamar kayak dibuat poster gitu nggak sih? Terus dikasih tahu dendanya kalau misalnya ngelakukan segitu dendanya. Nggak perlu sih. Tapi kalau misalnya diomongin dari awal malah tambah nggak perlu. Iya. Dia bilang gini banget loh hotelnya. Kasih stiker tahu stiker kecil gitu. Boleh atau enggak kan sebelum tamu check out, tamu pergi dari hotel kan housekeeping cek dulu ke kamar. Apa sih namanya? Tapi kadang ada juga Taudin yang nggak ngecek. Iya langsung dibiarkan itu aja kan, langsung Iya. check outnya tiba-tiba pas di kamar banyak berkas. Kalau itu kan ada nomor teleponnya, bisa nggak sih telepon dari situ? Pas check-in kan dikasih nomor telepon. Samaan Taudin juga kadang-kadang tuh tamu tuh nggak tahu jam check out, seharusnya jam 12, jam 1 nih masih di kamar. Itu. Berarti ada 5 permasalahan dong di sini. Kalau permasalahan tentang check out-nya yang lambat, kita bisa misalnya check out jam 12.
Kita dari jam 11 sudah nggak tahu, udah kayak Siap. peringatan kita. Udah selesai. Selesai. Stiker bisa ya? Sudah. Apa kenapa? Kalau yang noda dikasih stiker bisa. Dikasih stiker. Gimana, Dit? Putus-putus. Dikasih stiker yang noda. Oh iya, stiker. Oke, sudah selesai kelompok ini? Sudah, Bu, sudah. Ya. Oh, Bu. Kalau sudah bisa leave breakout room. Misalnya ada tipe kamar nih yang tamu ini inginkan, ya kita bisa ngasih. Tapi kalau misalnya nggak ada atau udah gini, kalau misalnya si tamu nih udah pesan, nah dengan tipe kamar sekian itu tersedia, cuman udah di booking orang lain, itu bisa nggak kalau yang bookingan orang lain ini kita ambil untuk gantiin kamar bookingan tamu yang udah datang ke hotel ini? Bisa. Tapi nanti diganti lagi kamar yang lain yang kosong. Iya nggak sih? Kalau mau Oh, iya. itu tuh sama dari bookingan udah Nggak apa-apa dong kalau misalnya bookingan orang lain ini kita ambil. Tapi ya bisa. Itu bisa Yang penting apa? itu bisa sih. Kalau misalnya udah mau malam nih, kan reservasi nggak bisa juga ya. Itu kalau waktunya gimana ya? bisa diganti, cuman dia tuh kayak ambil itu dari bookingannya jangan. Terus kalau misalnya tamunya yang udah pesan ini datang gimana? Nggak ada kamarnya? Makanya itu kita kalau ngambil yang 1 hari gitu, yang seandainya dia booking tanggal 28, terus kita ganti sama kamar yang bookingannya tanggal 28 juga gitu. Itu resikonya memang ini sih. Makanya kan kadang suka ada tuh tamu yang booking untuk tanggal 1 bulan depan, tapi kita bookingnya dari tanggal 28 bulan Juni seandainya. Nah, kayak gitu masih bisa diganti gitu. Kalau yang kayak gitu ya, cuman kalau seandainya ngambil yang 1 hari yang sama gitu tanggalnya, susah sih. Tapi kalau misalnya kalau gini lebih baik nggak? Kan tamunya lewat reservasi nih, udah pesan. Baru di keesokan harinya pas itu berarti udah dipesan juga ya? Salah. Di hari, ini kita buat di hari yang sama ya. Misalnya tamunya ini udah reservasi nih ya, di tanggal 1 misalnya kan kemarin tanggal 1 dia datang ke hotel tanggal 1 juga di jam dia reservasi di jam kiranya jam 10 lah misalkan, jam 10 dia reservasi. Terus kan kalau misalnya kita tanya nih untuk kedatangannya di jam berapa ya Pak, misalnya dia di jam 2 gitu, itu bisa aja kalau misalnya kamar yang dia pesan ini tidak tersedia, itu bisa aja kita ambil kamar dari orang yang tamu yang udah ikut, bisa kan? Iya, cuman biasanya kalau kayak gitu di sistem belum ready. Tapi masih bisa sih diambil. Kita pakai sistem blok berarti. Kita blok dulu kamarnya, jadi nggak bisa ada yang masukin lagi saat itunya ready.
Berarti itu meredakan masalah Iya. lah. Terus kalau untuk kamar yang smoking sama non smoking, Kalau kalau yang smoking dijadiin non smoking tuh mungkin masih bisa ya. Cuman kalau yang apa namanya yang dari non smoking ke smoking aku belum tahu sih karena belum pernah dapat yang kayak gitu. Kalau kamar smoking dijadikan non smoking tuh masih bisa kita prepare. Bantuan housekeeping juga kan. smoking ke non smoking. Ya, Iya. itu bisa. Cuman kalau yang dari non smoking dialihkan ke smoking, Itu tetap nggak bisa. belum tahu sih. Kayaknya nggak bisa Atau ya. kalau pemecahan masalahnya gini, kita tawarkan aja smokingnya di misalnya nih hotelnya itu punya rooftop atau punya smoking area sendiri. Nah itu kita bisa nyaranin kalau misalnya kamar yang dipesan tamu ini maunya yang smoking tapi yang tersedia non smoking. Nah kita bisa saranin ke misalnya rooftop untuk smoking areanya, terus apa namanya? Ke balkon bisa juga. Iya atau ke tangga darurat bisa nggak nih? Kayaknya nggak bisa deh. Nggak bisa. Biasanya tuh di bar kadang suka biasa itu. Ya kalau oke, udah masalah pemecahan masalah dari kamar smoking sama non smoking udah dapat. Habis itu apa lagi ya? Kalau harga udah kalau harga udah dapat sih. Ya harga udah, tipe kamar, harga, tipe bed sudah, terus masalah smoking non smoking, terus kalau masalah fasilitas itu kayaknya enggak terlalu sih kalau misalnya masalah fasilitas, karena kan di kayak tempat buat booking itu kayak misalnya di Traveloka itu pasti udah ada kriteria atau ciri-ciri hotel kan kayak hotel ini ada swimming poolnya, ada fitness center, terus ada business center. Jadi tergantung dari tamunya. Kalau misalnya tamunya ngebaca bener-bener kriteria dari hotel tersebut sih. Tapi kalau dari tamu walk-in gimana? Tamu walk-in ya dijelaskan kalau misalnya di hotel ini misalnya tamunya mau tenang, terus dia nanya terus mas di hotel ini terdapat kolam renang atau tidak? Kita jelaskan mohon maaf Bu, untuk di hotel ini kita tidak memiliki fasilitas kolam renang atau fasilitas yang ibu mau. Kalau misalnya kita saranin ke hotel lain boleh kan? Boleh ya? Nggak tahu, boleh sih kayaknya. Kan kayaknya lebih bagus kita saranin itu ke kan hotel tuh gini, ada apa itu namanya? Apa yang namanya? Kayak kelompok itu nah. Apa sih? Apa ya? Lupa lagi. Pokoknya ada kelompok tersendiri lah.
naungan, misalnya hotel ini jalur naungan ini. Nah itu tuh itu memiliki beberapa hotel. Nah kita bisa saranin ke beberapa hotel yang di bawah naungan yang sesama hotel kita di bawah naungan tersebut, ya nggak sih? Jadi kita bisa menguntungkan, lebih menguntungkan pihak yang di atas kita gitu loh. Tetap aja pasti bakal rata itu. Kalau misalnya kita sarankan ke hotel yang tidak di bawah naungan kita naungin itu boleh sih, cuman kayak lebih baik ke satu kelompok yang sama gitu nggak sih? ya ke satu kelompok yang sama lebih bagus itu sih. Oke, masalah fasilitas sudah dapat. Masalah apa lagi ya? Sudah? Sudah selesai diskusinya? Sudah. Sudah, Bu. Kalau sudah, nanti siapkan satu orang untuk presentasi ya. Baik, Bu. Oke. Kalau sudah, silakan leave room. Oke, sudah hadir semua ini? Mana yang lainnya kok ngilang? Salah pencet kali ya. Oke, Iya. semua sudah hasil dari apa namanya diskusi, ya. Silakan untuk masing-masing kelompok untuk mengemukakan pendapatnya, mengemukakan hasil dari diskusinya. Silakan kelompok 1 dulu mungkin. Siapa perwakilan kelompok 1? Ya, Diandra, silakan. Ini udah apa ya? Masalah dari video yang tadi kita lihat, yang kita tadi udah diskusikan, permasalahan pertama itu dari tipe kamar, tipe bed lebih tepatnya. Ya. Kalau permasalahannya jika tamu memesan kamar, terus kamar yang dipesan tamu ini tipenya double, sedangkan di pihak hotel kita itu tersedianya twin. Kalau misalnya udah nih, terus tamunya datang ke hotel, tamunya bilang, saya tadi pesannya yang double ya. Baru petugas Jasa Indonesia bilang, mohon maaf Ibu, untuk kamar double kita sedang tidak ada. Apa Ibu mau kamar twin? Baru kalau misalnya si tamu ini tetap nggak mau, apa ya? Apa sebutannya? Apa? Ya, tetap mau kamar double. Itu kita bisa jelaskan kalau misalnya dari pihak misalnya nih ya, tamunya pesannya dari Traveloka. Nah, kita bisa, kalau dari kelompok kita mengajukan seperti ini. Mohon maaf Ibu, kalau misalnya dari pihak Traveloka itu belum mengganti atau belum mengubah sistemnya dari kamar double ke twin, padahal di hotel kita ini udah diubah gitu. Jadi kita bisa aman lah. Oke, itu permasalahan yang pertama. Kalau yang kedua itu tentang harga. Mungkin kebanyakan
permasalahan di reservasi itu harga. Itu kalau harga itu kita pemecahan masalahnya kita jelasin lebih detail tentang harga kamar per tipe dan include apa saja per tipe kamar tersebut dan exclude apa yang tamu inginkan jika tamu itu mau nambah sesuatu. Misalnya tamunya mau nambah dinner untuk kamarnya. Nah, itu kita jelaskan untuk dinner, lunch, breakfast, terus harga-harga fasilitas misalnya atau harga event itu kita jelaskan lebih detail sebelum tamunya datang. Itu pemeriksaan masalah kedua. Terus kalau yang ketiga itu tentang smoking. Nah, smoking room sama non smoking room. Kalau smoking room itu misalnya tamunya pesan kamar itu smoking. Nah, karena smoking kita tidak tersedia, jadi kita menyarankan untuk tamu ini smoking di area lain. Misalnya hotel kita ini memiliki rooftop atau smoking area sendiri, jadi kita lebih menyarankan ke situ. Kalau misalnya yang non smoking, kita bisa mensterilkan kamar smoking agar tidak ada bau asap sama sekali. Sepertinya udah segitu aja. Sekian. Ya, oke. Itu tadi dari kelompok 1 ya. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 2 atas hasil diskusi dari kelompok 1? Ada tanggapan? Oke, kalau nggak ada bisa dilanjutkan dulu di kelompok 2. Silahkan hasil diskusinya apa? Oke, baik Bu. Ini dari kelompok 2. Kalau untuk permasalahannya kurang lebih sama kayak kelompok 1 dari video tadi. Kalau permasalahan yang pertama itu pemesanan tipe kamarnya nggak sesuai sama yang diinginkan oleh tamu. Biasanya itu miskom antara tamu dan travel agent-nya. Dan kalau misalnya tamunya minta double, tapi di pemesanannya ditulis twin, dan itu kan nggak sesuai, terus kamu tetap kekeh mau double, dan itu biasanya bisa kita akalin dengan, misalnya kita bekerja sama dengan pihak housekeeping, terus kamarnya kita modify, jadi yang twin itu jadikan satu, jadi kamarnya dimodify. Terus yang kedua itu ukuran kamar dan tipe kamarnya nggak sesuai sama yang dipesan, dan itu di saat tamunya datang kita bisa jelasin lagi, atau saat di telepon itu kita bisa jelasin lagi untuk ukuran kamarnya itu berapa kali berapa, dan tipe kamarnya itu kita jelasin kalau suite itu dapat apa aja dan duduk itu dapat apa aja. Dan kalau permasalahan yang ketiga itu ada smoking dan non smoking. Jadi kalau misalnya tamu memesan lewat travel agent terus nggak request kamarnya itu mau smoking atau di non smoking, dan itu mungkin bisa kita akalin di kamar yang fleksibel. Jadi ada beberapa hotel yang kamarnya itu fleksibel, Bu. Misalnya di lantai 1, itu khusus kamar fleksibel. Jadi boleh smoking atau non-smoking. Dan itu bisa kita taruh di situ. Dan akan tetapi ketika kamar fleksibel itu penuh juga, terus tamunya tetap mau di non-smoking, jadi kamar smokingnya itu bisa kita bersihin dulu. Kita kerja sama housekeeping, jadi dibersihkan dulu, disemprot supaya nggak ada bau asapnya, terus asbaknya ditarik. Jadi kalau dari video ada 3 permasalahan itu, Bu. Terus kami dari kelompok 2 ada nemu 2 permasalahan lagi. Jadi permasalahan yang keempat itu misalnya
tamu mau check out, tapi itu di kamarnya itu kayak banyak banget noda-noda, kayak misalnya perempuan yang lagi halangan, terus nodanya itu terkena di duvet atau di seat. Terus juga kan di kamar hotel tuh kamarnya kan kasurnya itu tumpuk 2, Bu. Itu malah diturunin, jadi kayak harusnya 1 kasur jadi 2 kasur, dan itu kalau di hotel biasa kena denda ya, Bu. Jadi karena supaya kita tidak terjadi seperti itu lagi, mungkin di hotel, di kamar hotel atau di depan, di lobi itu kita kasih poster atau stiker gitu, Bu, untuk tidak melakukan hal tersebut. Dan dikasih tahu juga kalau melakukan hal tersebut kena denda berapa. Jadi kalau kita ngomong kan kayak nggak enak, Bu. Jadi kita bisa lewat media, jadi kayak media poster seperti itu. Terus yang permasalahan terakhir, masih banyak tamu yang nggak tahu sebenarnya dia check out tuh jam berapa. Misalnya di hotel ini batas check out-nya jam 12, tapi jam 1 dia masih ada di hotel. Jadi kalau itu untuk solusinya, kami dari pihak reception itu pukul jam 11 atau jam setengah 12 udah telepon tamu di kamarnya, kita pastikan lagi hari ini jadi check out atau extend, seperti itu. Jadi cukup sekian, Bu, dari kelompok 2. Oke, terima kasih ya. Kita kasih applause untuk kedua kelompoknya. Ya, jadi itu tadi ya permasalahan yang kadang ya bahkan mungkin sering muncul ya terkait dengan reservasi ya, seperti yang Rohan bilang dan Diandra bilang bahwa bed ya yang minta minta double, sekalinya adanya twin, ya mau tidak mau kita harus bekerja sama dengan bagian lain untuk memodifikasi ya, jadi digabungkan jadi satu gitu ya. Oke, tadi hasil diskusi sudah cukup jelas, cukup menarik ya. Nanti di Google Classroom ada lembar kerja kelompok, hasil dari diskusinya yang sudah kalian paparkan tadi, kalian tuangkan di dalam lembar kerja ya. Di dalam lembar kerja kelompok, nanti bisa langsung di-download aja, langsung diisi di situ dan langsung di-upload. Oke, kemudian ada tugas individu juga yang harus dikerjakan ya. Semua ada di Google Classroom, sudah saya upload di sana, ada tugas individu. Saya minta untuk dikerjakan, jadi sebelum pertemuan berikutnya sudah terupload ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya bisa kita bahas tentang hasil dari tugas individu yang sudah kalian kerjakan. Ya. Oke. Setelah ini nanti juga ada tes formatif. Ya, tes formatif nanti berupa kuis dan juga ada soal uraian singkat. Bisa dikerjakan setelah pembelajaran, setelah selesai kita meet, bisa dikerjakan. Saya tunggu sampai jam berapa kira-kira untuk jawabannya masuk. Jam berapa? Jam 2? Jam 3? Jam 3 boleh, Bu. Ya. Sebelum jam 3, jadi saya minta sudah terisi untuk tes formatifnya, cuman sedikit aja kok. Tes formatif, kemudian untuk yang tugas individu bisa dikerjakan besok, mungkin nanti malam ya, untuk persiapan pertemuan berikutnya. Nah, oke, sampai di sini kira-kira ada yang bisa menyimpulkan apa hasil pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa? Egi mungkin? Egi ya? Apa yang sudah kamu terima sehari ini? Pembelajaran apa yang sudah kamu terima hari ini? Yang saya terima pada hari ini adalah bagaimana cara seorang petugas reservasi menangani permasalahan yang terjadi antara petugas reservasi dengan tamu. Oke. Mungkin ada yang lain? Siapa? Dinda mungkin? Apa yang kamu dapat hari ini, Dinda? Yang saya dapat hari ini, jadi kita belajar sama-sama untuk cari tahu solusinya apa. Kalau misalnya permasalahan ini, solusinya ini, jadi kita sama-sama belajar dan dapat informasinya.
Oke, ya. Itu tadi yang sudah kalian peroleh ya. Jadi kesimpulan hari ini kita belajar tentang yang pertama adalah ruang lingkup reservasi ya. Apa itu reservasi, tugas dan tanggung jawabnya apa, kemudian manfaatnya reservasi apa ya, sampai pada permasalahan atau kendala yang dihadapi pada saat menangani reservasi ya, yang sudah kalian diskusikan, yang sudah kalian pecahkan juga solusinya ya. Baik, ada yang ditanyakan mungkin sebelum kita akhiri ya. Untuk tugas kelompoknya yang ngisi satu orang aja atau tiga-tiganya ngisi, Bu? Satu orang aja. Di situ kan ada kelompoknya, jadi nanti ditulis aja namanya siapa-siapa aja, nanti hasilnya dituliskan di situ. Jadi satu aja yang upload ke Google Classroom ya. Oke, kalau ada lagi mungkin yang ditanyakan? Nggak ada? Ya. Kalau tidak ada, pertemuan selanjutnya ya, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang masih tentang reservasi, tetapi kita lebih ke spesifik, sudah masuk ke reservasi individu. Ya. Jadi nanti tugas individu hari ini saya harap sudah selesai, jadi kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya. Ya. Oke, jelas sampai di sini tentang tugas dan yang lainnya? Ya. Untuk tes formatif saya tunggu sampai jam 3, lebih dari jam 3 saya kurangi nilai ya. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, terima kasih atas waktunya ya. Sebelum diakhiri, salah satu pimpin doa kita untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan. Diandra mungkin pimpin doa lagi. Marilah kita berdoa menurut keyakinan dan keagamaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya, tetap sehat ya, tetap jaga kondisi, jangan keluyuran dulu, tetap di rumah ya, tetap jaga kesehatan. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.